La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Dalam klimatologi, La Nina adalah fenomena alam di mana suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin daripada biasanya. La Nina terjadi apabila angin mengembus air hangat permukaan laut dari Amerika Selatan ke arah barat menuju Indonesia, sehingga air dingin naik ke permukaan. Proses penghangatan perairan Indonesia mendorong pembentukan awan yang berlebih sehingga meningkatkan curah hujan yang cukup signifikan. La Nina terjadi secara berpola. La Nina akan mengakibatkan peningkatan curah hujan di Pasifik Barat, tepatnya di Indonesia, sebagian besar Asia Tenggara, dan bagian utara Australia. Selain itu, La Nina akan menyebabkan curah hujan yang lebih rendah di sebagian pantai timur Asia, Amerika bagian tengah, dan dapat menyebabkan iklim yang lebih dingin di sebagian wilayah barat dan timur Afrika, Jepang, sebagian besar pantai barat Amerika Serikat, dan Brazil bagian selatan. Mengutip laman Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Kulon Progo, dampak dari La Nina bergantung pada musim dan bulan, wilayah, dan intensitas. La Nina juga meningkatkan curah hujan bulanan di Indonesia. Curah hujan meningkat seiring masuknya awal musim hujan. Akumulasi curah hujan lebih dari 300 mm bulan umumnya terjadi di pesisir barat Samudera, tepatnya di wilayah sekitar pegunungan Bukit Barisan, Kalimantan bagian barat dan utara, serta sebagian Papua. La Nina juga menambah curah hujan secara signifikan di awal musim hujan. La Nina menguatkan curah hujan bulanan. Berikut penjelasannya. Sebagian besar wilayah Indonesia mengenai La Nina dan dampaknya secara global dan Indonesia. Harap selalu berhati-hati. La Nina artinya apa? Simak informasinya di bawah ini. Menjawab pertanyaan mengenai La Nina artinya apa? Dilansir dari laman BMKG, La Nina adalah fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Diketahui El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya. Sementara itu La Nina merupakan fenomena suhu muka laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan suhu muka laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya. BMKG mengungkapkan, fenomena La Nina ini menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan bulanan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada November mendatang. Dengan akumulasi curah hujan bulanan dapat meningkat hingga 70%. Setelah mengetahui La Nina artinya apa, berikut informasinya mengenai peringatan La Nina di Indonesia. BMKG menyebutkan fenomena La Nina diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah, sedang, setidaknya hingga Februari tahun 2022 mendatang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta pemerintah daerah untuk serius dalam menanggapi peringatan dini La Nina yang dikeluarkan BMKG ini guna meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar. Mohon kepada daerah untuk tidak menyepelekan peringatan dini La Nina ini. Jangan sampai melupakan upaya mitigasi dan fokus pada penanggulangan pasca kejadian. Mitigasi yang komprehensif akan bisa menekan jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi, ungkap Dwi Korita dalam Rakornas yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dwi Korita menyebut, statistik kebencanaan saat ini didominasi oleh peristiwa-peristiwa bencana yang terkait dengan cuaca atau iklim. Maka dari itu penting untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengatasi bencana tersebut. Frekuensi kejadiannya sangat dominan. Peringatan dini yang dikeluarkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan jeda waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mengingat fenomena cuaca dan iklim bisa diperkirakan.